warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan judul tugas RBL, analisis pengaruh kecepatan pemutaran magnet terhadap daya listrik yang dihasilkan pada generator sederhana. Perkenalkan, nama saya Hosea Immanuel Simatupang dari program studi teknik industri dengan NIM 123190009. Saya Argo Mulyo dari program studi teknik material dengan NIM 123360011. Saya Nadia Pega Lestari Manurung dari program studi teknik material dengan NIM 123360009. Saya Sarah Noviana C. Simatupang dari program studi teknik geofisika dengan NIM 123120009. Saya Anissa Christine Panggabean dari program studi teknik geofisika dengan NIM 123120012. Saya Jody Natal Bastan Girsang dari program studi teknik material dengan NIM 123360007. Selamat menyaksikan video kami. Dadah! Pengertian pembangkit listrik atau generator. Generator sederhana, juga dikenal sebagai pembangkit listrik sederhana, adalah alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Prinsip kerjanya didasarkan pada hukum Faraday dan hukum Lenz, di mana medan magnet yang berubah-ubah dapat menghasilkan arus listrik dalam sebuah kumparan kawat. Generator sederhana terdiri dari sebuah kumparan kawat yang diputar di dalam medan magnet, yang dapat dihasilkan oleh berbagai cara, seperti dengan menggunakan tenaga manusia, angin, atau air. Hukum yang bekerja pada generator sederhana. Hukum Faraday. Hukum Faraday adalah hukum dasar elektromagnetisme yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Fenomena yang disebut sebagai induksi elektromagnetik. Hukum ini adalah prinsip dasar operasi transformator, induktor, dan banyak tipe motor listrik, generator listrik, dan solenoida. Rumus: GGL induksi dengan satuan volt sama dengan min N dikali perubahan flux magnetik. Hukum yang bekerja pada generator sederhana, hukum Lenz. Apabila GGL induksi dihubungkan dengan suatu rangkaian tertutup dengan hambatan tertentu, maka mengalirlah arus listrik. Arus ini dinamakan dengan arus induksi. Arus induksi dan GGL induksi hanya ada selama perubahan flux magnetik terjadi. Hukum Lenz menjelaskan mengenai arus induksi, yang berarti bahwa hukum tersebut berlaku hanya kepada rangkaian pengantar yang tertutup. Hukum ini dinyatakan oleh Heinrich Friedrich Lenz, yang sebenarnya merupakan suatu bentuk hukum kekalan energi. Hukum Lenz menyatakan bahwa GGL induksi selalu membangkitkan arusnya, medan magnetnya berlawanan dengan asal perubahan flux. Perubahan flux akan menginduksi GGL yang menimbulkan arus di dalam kumparan, dan arus induksi ini mengakibatkan medan magnetnya sendiri. Penerapan hukum Lenz adalah arah arus induksi. Magnet diam sehingga tidak ada perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh kumparan. Flux magnetik utama yang menembus kumparan dengan arah ke bawah akan bertambah pada saat kutub utara magnet mendekatkan kumparan. Maka induksi juga dapat diketahui dengan menerapkan hukum Lenz. Kemudian, pada lambang atau tanda negatif yang terdapat dalam rumus Faraday ini mengacu terhadap arah gaya gerak listrik atau GGL induksi, yakni merupakan suatu arah induksi yang dikemukakan dari hukum Lenz. Selanjutnya, prinsip kerja generator listrik sederhana. Prinsip kerja generator listrik sederhana yang dioperasikan dengan putaran tangan manusia umumnya didasarkan pada prinsip induksi elektromagnetik yang dijelaskan oleh hukum Faraday. Berikut adalah langkah-langkah umum prinsip kerjanya. Pertama, pembangkit medan magnet. Generator sederhana memiliki sebuah magnet atau serangkaian magnet tetap yang menghasilkan medan magnet yang konstan. Magnet ini biasanya ditempatkan di sekitar kumparan kawat. Kedua, kumparan kawat. Kumparan kawat yang terhubung ke terminal di generator tersebut ditempatkan di dalam medan magnet. Kumparan ini biasanya terbuat dari banyak lilitan kawat tembaga yang dililitkan pada inti, yang biasanya terbuat dari bahan ferromagnetik seperti besi. Ketiga, putaran tangan manusia. Untuk menghasilkan energi listrik, seseorang akan memutar kumparan kawat dengan menggunakan tangan. Ketika kumparan berputar, garis-garis medan magnet atau flux magnetik yang melintasi kumparan akan berubah-ubah. Keempat, induksi elektromagnetik. Perubahan medan magnet melintasi kumparan menghasilkan perubahan flux magnetik dalam kumparan tersebut, sesuai dengan hukum Faraday. Ini menyebabkan terjadinya gaya elektromotif atau EMF. Dalam kumparan kawat, EMF ini mendorong arus listrik mengalir dalam kumparan kawat. Dan yang kelima, pengumpulan energi. Arus listrik yang dihasilkan kemudian dialirkan melalui kabel keluar dari generator, di mana ia dapat digunakan untuk melakukan pekerjaan seperti menyalakan lampu. Kelebihan dan kekurangan alat. Pertama, kelebihan. 1. Probabilitas. Generator listrik sederhana yang dioperasikan dengan tangan manusia lebih praktis dan mudah dibawa ke lokasi manapun.
Ini membuatnya sangat berguna dalam situasi darurat atau di tempat-tempat terpencil di mana pasokan listrik tidak tersedia. 2. Ketersediaan energi. Manusia dapat memberikan tenaga untuk mengoperasikan generator ini tanpa memerlukan sumber energi tambahan seperti bahan bakar atau listrik eksternal. Ini menjadikannya pilihan yang ramah lingkungan dan dapat diandalkan dalam situasi darurat. Ketiga, sederhana dan murah. Generator listrik sederhana yang dioperasikan dengan tangan manusia umumnya memiliki desain yang sederhana dan biaya produksi yang rendah. Hal ini membuatnya terjangkau dan mudah diakses bagi banyak orang. Selanjutnya untuk kekurangannya, 1. Kapasitas terbatas. Generator listrik sederhana yang dioperasikan dengan tangan manusia memiliki kapasitas listrik yang terbatas. Manusia hanya dapat menghasilkan energi dalam jumlah terbatas, sehingga generator semacam itu tidak cocok untuk aplikasi yang membutuhkan daya listrik yang besar. 2. Efisiensi rendah. Proses mengubah tenaga manusia menjadi energi listrik tidaklah efisien. Sebagian besar energi yang dihasilkan oleh manusia akan hilang dalam bentuk panas atau getaran mekanik, sehingga hanya sebagian kecil dari energi yang besar diubah menjadi listrik. 3. Kelelahan manusia. Mengoperasikan generator dengan tangan manusia dapat menyebabkan kelelahan fisik pada operator, terutama jika generator tersebut harus dioperasikan dalam waktu jangka yang lama. Hal ini membuatnya kurang praktis untuk penggunaan jangka panjang atau penggunaan yang memerlukan produk listrik yang konsisten. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Dadah. Kosong. Prodi. Teknik Geofisika. Program studi teknik material dengan Net terhadap Pak Immanuel Simatupang dari program studi teknik industri. Halo Bandung. Ribut kali si Anissa ini. Ganti nama aku jadi Anissa Salsabila nanti.